Hadratal Mukarramin, para alim, para kiai, para ustadz yang senantiasa kami taati fatwa-fatwanya, Ibu Camat Tabir Selatan atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Kapolsek Tabir Selatan atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak-bapak para kepala desa se-Tabir Selatan yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang kami banggakan. Selanjutnya kepada bapak-bapak para pejabat intersektoral yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Perkenankan pada kesempatan siang hari ini, sebelumnya ya, kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita bisa menghadiri acara ulang tahun yang ke-42 Desa Sungai Sahut tahun 2025. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan menambah kebaikan dan kedepannya akan terus menambah kebaikan sehingga desa kita khususnya dan desa-desa di Tabir Selatan pada umumnya ini akan semakin baik dan semakin maju. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam Allah semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan Sungai Sahut dari masa ke masa. Walaupun sebenarnya ya tidak lengkap karena saya hadir di Hitam Ulu khususnya di Sungai Sahut ini tahun 95, Desember 95. Jadi ada jeda 2 tahun lebih saya mungkin tidak mengikuti kegiatan dari awal. Namun insya Allah ya 85 ya 85. Tapi insya Allah kepala desa yang pertama sampai yang terakhir saya selalu mengikutinya. Dan yang ingin saya sampaikan ini yang pertama dari segi pemerintahan sekilas saja. Ini dari kepala desa yang pertama yaitu Bapak Ibnu Samino, kemudian ada PJS yaitu Bapak Abdul Kohar. Kemudian ada pemilihan kepala desa yang terpilih Bapak Abdul Khalid. Kemudian pemilihan berikutnya yang terpilih Bapak Warsito. Dan selanjutnya ada PJS yaitu Bapak Dalinu. Kemudian pemilihan berikutnya yang terpilih adalah Bapak Muhari. Setelah itu Pak Dalinu menjadi pejabat sementara kepala desa lagi, kemudian diadakan pemilihan yang terpilih Bapak Husaini ya sampai sekarang. Dan keempat kepala desa 1, 2, 3, 4, 5 ya 5 Bapak kepala desa maupun PJS 5-nya sudah wafat. Yang 4 ngumpul di Singkep, mungkin kalau rapat biar mudah gitu ya, jadi ngumpul di Singkep. Nah yang 1 di Batam itu PJS. Jadi itu kepala desa yang telah memimpin kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya kepala desa itu adalah pohon tertinggi di desanya masing-masing. Otomatis ini akan diterpa angin yang paling kencang. Jadi bapak-bapak para kepala desa seandainya selalu mendapatkan kritikan, bahkan protes, caci maki, hendaklah bersabar. Karena apa?
pohon tertinggi itu pasti yang paling kencang diterpa angin. Untung Pak Husaini dan bapak-bapak 2 tahun sebelumnya ini saya termasuk orang yang paling kritis waktu masih muda, tur kasar nek panjang ora dilakoni. Saya dulu begitu, bapak-bapak mungkin yang agak tua-tua itu ngerti. Kalau rapat itu saya paling galak ngeritik Pak Kepala Desa. Mungkin Pak Husaini ya rada pedes sithik pun nanti. Itu watak saya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai wis rasa tuwa nek ngomong ya ora pati banter. Jadi alhamdulillah seandainya saya kok jarang hadir pada rapat-rapat ini memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Dan saya mungkin sudah bau tanah, nanti kalau ngomongnya terlalu keras, ono kesalahan nih urung sempat jaluk ngapura tak bawa mati mangke repot. Jadi mohon dimaklumi ya. Dan kepemimpinan itu tentu semua itu ada manfaatnya untuk kita, banyak manfaatnya. Walaupun di sana sini ada kelemahannya. Bapak-bapak yang pernah menjadi pemimpin, kepala sekolah, atau mungkin Pak RT, Pak Kadus, saya yakin pernah mendengar hal-hal yang tidak mengenakan hati, menyakitkan kuping. Ya Pak ya, semua yang menjadi pemimpin, bahkan bapak-bapak selaku pemimpin keluarga pun kadang-kadang menerima kritikan pedas dari putra-putrinya, apalagi pemimpin di desa. Yang penting kita dengarkan, kita tampung aspirasi itu, yang baik benar kita jalankan, yang tidak baik ya kita abaikan. Jadi kalau mau jadi kepala desa itu memang harus siap menjadi tong sampah. Niku kula kelingan sangat ngendikane Romo Kiai Rohmat Hadisuwito Lubuk Linggau. Jadi pemimpin itu dari tingkatan yang terendah sampai yang tertinggi itu harus siap menjadi menjadi tong sampah. Sing elek-elek wis mlebu kabeh. Sing apik kadang-kadang lewat nggih Pak Kades nggih. Jadi itu dinamika menjadi pemimpin. Jadi untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu selaku warga desa Sungai Sahut, ya hendaklah kita berterima kasih kepada bapak-bapak yang telah sudi untuk memikul beban yang berat di desa Sungai Sahut ini. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi bukan ringan tanggung jawab dari Pak Kades. Kalau warganya mendapatkan dosa, nggih kecipratan Pak Kades akan mempertanggungjawabkan ngopo kok sampai berbuat dosa warganya. Jadi untuk itu mari kita berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah sudi dan mau menjadi penanggung jawab bagi kita semua. Dan selanjutnya untuk warga desa Sungai Sahut, ini saya rasakan selama ini ternyata menjadi warga yang luar biasa. Karena saya secara pribadi pun telah terbantu oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Tahun 89 kebetulan waktu itu masih Orde Baru ya, masih Pak Soeharto. Saya terpilih menjadi Jupen Teladan tingkat nasional. Itu juga karena kebaikan warga desa Sungai Sahut. Kalau tidak karena dukungan dari warga desa Sungai Sahut, saya yakin itu tidak akan pernah terjadi. Saya merasakan betul betapa hebatnya warga desa Sungai Sahut. Mereka kreatif tanpa ada perintah dari atas, itu mereka bergerak untuk memajukan desanya. Nah sekarang tinggal Pak Kepala Desanya saja bagaimana memimpin, membawa desa Sungai Sahut ini mau dibawa kemana. Karena
kepala desa itu adalah top leader. Top leader itu harus punya conceptual skill. Ketika itu sangat-sangat kompak. Ketika keluar, dia akan menggunakan bendera Sungai Sahut. Dia kalau keluar dari sini umpamanya mengadakan kegiatan turnamen volleyball atau sepak bola atau apapun, itu pasti menggunakan bendera Sungai Sahut. Kalau sekarang gimana kira-kira? Saya juga lama tidak pernah mengikuti. Itu masing-masing atau jadi satu desa? Nah, ini mohon jadi renungan untuk yang muda-muda ya. Mari kita bersama-sama kompak. Kalau keluar kita bawa nama desa kita. Kita ada kebanggaan untuk desa kita. Kalau umpamanya klub-klub di tingkat dusun atau cuma di tingkat RT, bagaimana kita akan menjadi pemenang? Karena apa? Kemampuan kita terbatas. Tapi kalau satu desa dijadikan satu, insya Allah kita akan menjadi kuat. Jadi monggo yang muda-muda, Karang Taruna tingkat desa Sungai Sahut ini mohon dihidupkan. Ketika itu Karang Taruna belum punya nama. Kemudian diadakan semacam apa ya? Siapa yang mengusulkan untuk nama, begitu memberi nama. Kebetulan yang terpilih itu adalah nama Mitra Taruna. Itu diusulkan oleh Bapak Fuad Zakir selaku sekretaris kebetulan. Dan itulah nama Mitra Taruna diterapkan sebagai nama Karang Taruna tingkat desa Sungai Sahut. Itu sejarahnya tahun 87, dan setelah itu tahun 89 sampai 91 itu Sungai Sahut merajai di bidang tenis meja. Itu tingkat kabupaten itu banyak mendapatkan juara 1, medali emas. Itu tahun 89 sampai 91. Nah setelah itu mulai mundur. Ini kepada yang muda-muda monggo kita betul-betul gerakkan potensi yang ada di desa Sungai Sahut untuk mengangkat nama desa Sungai Sahut. Kemudian masalah perekonomian. Masalah perekonomian ini desa Sungai Sahut sekitar tahun 2000-an itu KUD-nya pernah menjadi juara tingkat nasional. Pernah itu. Kebetulan waktu itu ketuanya saya masih ingat. Ketua KUD-nya Pak Ucok, sekretarisnya Pak Sianto, bendaharanya Bu Yuli. Dan saya kebetulan jadi BP-nya. Alhamdulillah itu tahun keempat kami bekerja mulai dari nol, minus 10 juta, tidak punya modal malah punya utang 10 juta. Saya tawarkan ke ketua terpilih, gimana Pak Ucok? Siap? Siap. Alhamdulillah tahun yang keempat kita sudah punya kendaraan truk kalau tidak salah 3, kemudian wasarjanya hidup, kemudian masalah saprodinya itu juga lancar. Kalau sekarang kira-kira gimana Pak? Mau coba kan? Mboten ping setuju tok, tapi ini monggo sami-sami dipikirke. Karena saya sendiri merasakan tidak ada KUD rek pupuk niku lho. Pertama ora ndek duit, sing kedua rek golek pupuk nggih rada angel. Nggih napa nggih? Umpamanya ada harganya sangat mahal. Nanti itu mari Bapak-bapak kita bangkit kembali perekonomian Sungai Sahut ini. Dulu KUD-nya pernah jaya, sekarang tolong hidupkan. Pak BPP-nya yaitu Bapak Kepala Desa, Bapak BP-nya monggo bersatu bergerak untuk menghidupkan KUD. Setuju?
Setuju saya setuju ya? Nah, mudah-mudahan ini nanti Bapak Kepala Desa selaku BPP, KUD ini betul-betul bertindak. Alhamdulillah saya dengar SPC sudah bergerak ini SPC. Nah, ini mudah-mudahan kita ketularan. Enggak apa-apa kalau ketularan yang baik. Kita jangan gengsi mencontoh orang lain kalau itu baik. Tapi kalau mencontoh yang tidak baik ya malulah, nggak usah. Tapi saya dengar ini SPC Pak Ucok ini sudah mulai bergerak menghidupkan KUD-nya. Saya dengar mudah-mudahan begitu ya. Alhamdulillah. Ini sudah ada yang melopori, mudah-mudahan nanti SPA ikut. Kemudian yang terakhir, ini mengingat waktu ya. Yang terakhir ini masalah kehidupan kegiatan bersosial masyarakat. Saya ceritakan sedikit tentang Masjid Al-Arafah. Karena itu sudah menjadi masjid desa. Waktu itu tahun 87, Bapak KUPT-nya yaitu Bapak Abdurrahman itu manggil saya, "Pen, gimana ini musola kita kecil, cuma 6x6 di ujung jalan Mantele sama Mentawai. Mungkin sekarang sudah menjadi gundukan bukit saja. Itu dulu 6x6. Pak Rahman manggil, gimana ini Pen? Kita sudah tidak cukup lagi itu, tidak muat, tidak layak lagi. Kita pindah di sana aja gimana? Oke, terus kita laksanakan. Itu dulu 3 hektar Pak. Luas tanahnya ini yang dihibahkan, ditandatangani oleh Pak Banjar Siagian. Padahal maaf ngomong itu non muslim ya, rela menandatangani tanah untuk masjid itu 3 hektar. Nah kemudian karena ada satu proyek, padahal saya sebelumnya sudah pesan, ini tanah jangan diganggu gugat. Kami para tokoh agama ingin mendirikan Islamic Center di sini. Itu rencana muluk-muluknya dulu. Kalau tanah 3 hektar saya rasa udah cukup. Ditembung uang, dibayari, akhirnya malah masjid diukur dadi melu tanah TSM. Ya itu kasus sedikit. Kami pengurus kemudian melayangkan surat. Niku Masya Allah Pak Bu, saya sempat dimusuhi oleh warga Dusun 3 karena ada provokatornya. Dimusuhi juga oleh perorangan. Itu perjuangan zaman dulu. Kalau sekarang saya rasa enak perjuangan. Terus kami buat surat ke Transmigrasi, ke BPN, tembusan ke Bupati, ke Gubernur. Hari Rabu kami serahkan surat, hari Kamis atau Sabtunya dari BPN sudah turun. Akhirnya Alhamdulillah kita masih dapat 1 hektar, yang 2 hektar hilang. Padahal itu ada surat hibahnya, tapi itu kita tidak permasalahkan karena memang itulah barangkali yang ditetapkan oleh Allah menjadi tanah masjid. Kemudian cara bangunnya gimana? Kalau dulu lain dengan orang sekarang kaya-kaya. Dulu kami gotong royong nanam ubi. Setelah nanam ubi, ubi itu kalau ditanam sekali, tanaman yang kedua kan sudah tidak menghasilkan lagi. Jadi kami gotong royong sekali panen luar biasa senangnya. Keduanya sudah tidak bagus lagi, tidak menghasilkan lagi. Mau narik warga podo-podo rade duit. Jadi sangat-sangat payah membangun zaman dulu. Tapi gotong royongnya luar biasa. Tiap minggu gotong royong itu selalu banyak orang. Kalau sekarang kira-kira suruh gotong royong semangat napa mboten Pak Bu? Nek gotong royong ngangkat piring tesih. Nggih Pak Bu. Tapi nek kon gotong royong nggawa pacul dikon urunan angel, dikon
Napa gotong royong nggih angel niku menungso teng mriku nika mboten teng mriki apik-apik. Zaman dulu itu luar biasa, saya katakan antung jempol itu memang luar biasa. Tapi akhir-akhir ini mari kita hidupkan kembali semangat gotong royong. Tapi alhamdulillah setelah itu datang PT SAL, kantor besarnya dulu di A10. Kebetulan itu Pak Haji Rusdi namanya, kalau sholat itu di sholat Jumat itu di Masjid Arafah. Ketika itu masih ukuran 10 kali 10. Masjidnya pun nggak jadi-jadi. Kebetulan beliau mampir ke rumah. Gimana Pak Joko, ini masalahnya kami dimusuhi orang sedusun 3 itu dulu karena kami katanya memungut dana pembangunan itu di luar warga dusun 3. Padahal jane kan mboten salah. Ketika itu ketuanya kebetulan saya, sekretarisnya almarhum Pak Riartoyo, bendaharanya almarhum Pak Buhroni. Itu dimusuhi orang sedusun. Karena hanya satu provokator, ya kita tahu. Itu katanya kita menarik dana dari luar dusun 3. Ya, kita kan menarik warga dari jamaah. Jamaahnya itu ada dari mana-mana. Jadi ya jamaah itu yang kita tarik. Kemudian menjadi masalah, alhamdulillah datang ADM PT SAL. Ini kok enggak selesai-selesai gimana? Dananya enggak ada Pak. Minta saja nanti ke Pak Sri Hartono, kalau tidak ke Pak Sumarno di PT SAL. Enggak usah pakai PT. Kalau menggunakan resmi atas nama PT 50.000 aja sulitnya minta ampun izinnya. Jadi langsung aja minta ke Pak Sri Hartono dan Pak Sumarno. Alhamdulillah selesai masjid itu. Kemudian Pak Haji Rusdi memberikan saran lagi. Ini masjid sudah jadi. Lah kita ibadahnya hanya ibadah mahdoh, yang wairu mahdoh mana? Ibadah yang sosial mana? Lah apa saja kira-kira Pak? Ya khitanan masal atau nikah masal. Kalau kira-kira ada nikah masal, setuju enggak Pak? Ibu-ibu rada mikir. Yang baru punya 1 daftar 2 Pak nanti ya Pak ya. Alhamdulillah tahun 90 itu Pak Haji Rusdi memberikan dana untuk khitanan 25 anak. Jadi itu sebenarnya produk orang PT SAL, tapi perorangannya ADM-nya yaitu Pak Haji Rusdi. Setelah Pak Haji Rusdi diganti, sudah kita warga Sungai Sahut mandiri sampai saat ini. Alhamdulillah, ini kita tidak pernah meminta bantuan ke pemerintah, baik itu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau tingkat pusat, bahkan kepada siapapun kecuali ke perorangan. Nek kapusan pun nanti dulu ketika khitanan yang keberapa ya di pas kampanye dari dijanjeni 25 anak nanti dibiayai. Tadinya kan cuma 50 orang. Kemudian ditambah 25 anak. Ternyata bantuan itu tidak turun dikai 1 juta Kak. Plenger itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah warga desa Sungai Sahut nyengkuyung, alhamdulillah selesai. Dan ini ada pesan dari tokoh kita juga, yaitu almarhum Mbah Haji Musirin. Itu sudah yang ketiga kali kalau tidak salah, tapi beliau terus termasuk paling giat, sesepuh untuk khitanan massal itu berpesan, khitanan massal ini jangan pernah berhenti walaupun 1 kali.
Karena nanti kalau sudah berhenti mau memulai lagi sulit. Jadi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah berhenti. Tiap tahun selalu mengadakan khitanan massal. Biayanya dari mana? Dari warga desa Sungai Sahut. Alhamdulillah sekarang digilirkan. Ya, ini kebaikan-kebaikan ini mari kita pertahankan dan terus kita tingkatkan. Karena ini tinggal pelaksananya saja ya. Karena setiap waktu itu pasti ada orangnya. Dan setiap orang itu ada waktunya. Jadi ada kata-kata yang demikian saya menyadari. Saya sudah tua. Saya sudah sejak 86 sudah berkiprah di desa, sudah di berbagai bidang saya coba. Nah sekarang tinggal gilirannya yang muda-muda. Dan saya sangat terkesan kepala desa, satu kepala desa yaitu Bapak Warsito. Beliau 2 hari setelah terpilih datang ke rumah. Dan saya kan terus, Pak Joko saya minta tolong, loh Pak Warsito, aku kan udah pendukungnya sampean. Terus terang saya ngomong begitu, aku kan udah pendukungnya sampean. Yo saiki edek-edeke aku ya wis diangkat dadi bapake wong sak desa, ya aku njaluk tulung karo anake. Siap. Karena beliau mengaku aku wong elek, aku wong masa lalunya itu hitam, wong bodoh, nek ora sampean berikan jalan, ora ditunjukke, nek ana salah-salah sampean sing tanggung jawab. Masya Allah, malah ngebleke. Dan insya Allah beliau itu setiap bulan itu rajin keliling ke para sesepuh, ke para tokoh. Kemudian yang saya salut, beliau itu di dalam memimpin, ya walaupun ngakuni wong bodoh, itu betul-betul one man, one job, one boss. Satu orang, satu pekerjaan, satu pimpinan. Jadi umpamanya kaur ini ya khusus menangani masalah itu, mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Pak Kepala Desa. Jadi tidak amburadul. Nah ini anunya masih ada ini perangkatnya atau stafnya. Pak Satibi, almarhum Pak Mianto, kemudian cariknya atau sekdesnya itu Pak Dalinu, kemudian Pak Yanto, Pak Sianto. Ini 4 sekawan ini yang menjalankan roda pemerintahan di Sungai Sahut waktu itu. Dan satu-satunya kepala desa yang meninggalkan kas untuk kepala desa berikutnya. Yang lain kira-kira ada enggak Pak Satibi? Mboten nggih? Satu-satunya kepala desa sing bodoh, sing nakal, sing ora karuan jarene. Karena beliau tidak pernah tahu uang desa itu, tidak pernah tahu. Nek wong akhirnya ngekei duit ditakoni, iki nggo sapa? Niki nggih Pak Kades, baru ditompo ora tahu diitung. Umpamane nembe nandatangani sertifikat umpamane. Kok ming dikeki nang amplop 5.000, ya ditompo lebok, ndak pernah ngitung. Ya kuwi pancen rezekiku. Tapi kalau bilang ini nggo desa, ya kayak Pak Satibi apa kayak Pak Dalinu apa kayak Pak, pokoknya setorkan ke desa. Jadi dan beliau tidak pernah ada stafnya yang dimarahi atau dikomplain oleh warga. Pernah satu kali rapat, beliau kan hanya memberikan pengantar, laporan dan sebagainya, itu kaurnya yang laporan. Kok ada yang komplain, Pak Kepala Desa langsung nyetop. Mohon maaf Pak, Bapak kalau mau marah-marah jangan dengan staf saya, tapi marahlah dengan saya yang bertanggung jawab. Nanti saya yang akan memperbaiki.
tolong tunjukkan di mana kesalahannya. Kalau Bapak mau marah-marah dengan saya selaku kepala desa, jadi stafnya itu mau kerja nyaman, orang ngurusi komplainnya warga. Jadi itu salah satu contoh yang saya sangat salut. Jadi bisa ditiru oleh bapak-bapak kepala desa. Staf-stafnya atau perangkat-perangkatnya dilindungi. Dia memang diberi job, diberi pekerjaan, diarahkan. Nanti kalau salah kok ada yang komplain, Bapak harus membela. Jangan kau marahi stafku, marahilah aku yang bertanggung jawab. Nanti aku yang akan memperbaiki. Jadi perangkat itu punya harga diri, rasa benuang nyeneni. Nah untuk itu ini hanya sekedar masukan-masukan baik untuk Bapak Kepala Desa maupun untuk warga kita semua. Karena saya yakin warga Desa Sungai Sahut ingin lebih maju napa mboten? Ingin lebih maju ya? Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan masukan dari saya ini ada manfaatnya. Ya kalau menyinggung perasaan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bukan bermaksud ingin merendahkan, menjelekkan bapak-bapak, ibu-ibu, tidak. Tapi saya ingin menggugah hati bapak-bapak, pikiran bapak-bapak agar Desa Sungai Sahut ini lebih maju. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak sekali kesalahannya karena memang saya sendiri dalam menyampaikan ini tidak valid karena tidak didukung oleh data yang tertulis. Untuk itu apabila ada yang salah tolong dikoreksi Pak ya. Jangan sampai kesalahan ini diwariskan kepada generasi berikutnya. Tapi cukup sampai di sini saja, nanti kita perbaiki dan mudah-mudahan nanti Desa Sungai Sahut akan menyusun selayang pandang atau mungkin Sungai Sahut dari masa ke masa atau kilas balik atau apapun biar warga Desa Sungai Sahut memahami sejarah Desa Sungai Sahut. Saya rasa demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.